Hey everyone, my name is Ananda Setiawati Abidin. I'm an information technology student from the Faculty of Vocational Studies at Brawijaya University. So in this presentation, we're going to explore a very important about topic in web security. So today, I'm going to show you how SQL injection works and the difference between secure and insecure code. And the last, mostly important, how we can protect our application from it. Okay, next. So, what is SQL injection? Jadi, SQL injection ini merupakan teknik serangan yang memanfaatkan celah keamanan dalam aplikasi web untuk menyisipkan kode SQL yang berbahaya ke dalam input aplikasi. Serangan ini juga dapat memungkinkan penyerang untuk memanipulasi query SQL yang dikirimkan ke database. Nah, ini adalah contoh kodenya, yaitu kalau seandainya kita memasukkan username kita dan passwordnya itu dimasukkan OR sama ini satu ini, itu akan berhasil. Oke, jadi latar belakang dari project ini apa sih? Yang pertama itu ada mensimulasikan login dengan kode tidak aman vulnerable atau kode aman menggunakan prepared statement. Terus yang kedua ada keamanan aplikasi web sangat penting dalam mencegah akses ilegal, dan salah satu serangan umum adalah SQL injection terutama pada form login. Jadi kita tuh di sini menggunakan form login ya teman-teman. Oke, tujuannya apa sih? Yang pertama ada mengetahui cara kerja SQL injection. Terus kedua, menunjukkan perbedaan antara form login yang rentan dan yang aman. Serta yang terakhir itu ada memberikan solusi pencegahan terhadap SQL injection. Nah, ini untuk structure database-nya. Di sini tuh aku membuat 3, ada ID, username, sama password. Lalu ini ada contoh datanya. Aku menggunakan username admin_nana, passwordnya nana123. Oke, aku selesaiin presentasi aja dulu, nanti kita bahas satu-satu kali ya. Dan di sini aku membuat 2 login yang pertama login latihan 1.php dan login latihan 2 itu latihan underscore secure, yang dimana itu yang login gagalnya. Oke, yang pertama ini ada login amal login aman di sini menggunakan prepare, dan login tidak aman di sini menggunakan query. Oke, ini udah selesai presentasinya, lanjut aja. Lanjut kita ke datanya. Jadi pertama-tama kalian itu harus, ini banyak banget. Kalian itu harus membuat filenya itu di dalam htdocs. Tadi saya mencoba, ternyata tidak bisa kalau file tidak di htdocs. Ini aku udah membuat file di sini namanya keamanan 2. Terus kita langsung masuk ke VS Code. Oh ya, sebelum itu aku juga udah buat buat ininya, database-nya yang tadi yang tertera ada di PPT. Ini aku biasa aja sih, kayak membuat create new, terus ada keamanan 2, terus di sini ada user, dan ini structure-nya ada ID, username, password. Oh ya, jangan lupa ID-nya itu auto increment ya teman-teman. Terus ini browse-nya juga datanya aku mencantumkan ini sebagai admin_nana, passwordnya nana123. Oke, jangan lupa dinyalakan juga ininya XAMP-nya. Kalau di macOS itu namanya Manager OS X, tapi di sini aku udah menyalakan ya. Nih bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ke bagian codingan. Jadi, hal yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat codingan. Codingannya ini tadi jangan lupa di file tuh di open folder. Jadi, di sini kurang lebih sih sama ya teman-teman codingannya. Dari yang pertama ini yang untuk koneksikan database-nya ke localhost sama ke root-nya. Terus juga di sini ada if server request method yang tadi mengecek apakah form itu sudah disubmit menggunakan metode post atau belum. Terus selanjutnya di sini ada user, jika user ngepost username, ngepost password.
yang dimana dapat menyimpan nilai username dan passwordnya itu di form HTML ini ke variabel si user dan passwordnya ini. Terus lanjut ke bagian sini, prepare. Sebenarnya yang membedakan tuh prepare sama query-nya aja sih, cuman ini tidak dilakukan escape manual ya, karena akan ditangani oleh prepare statement-nya. Terus ada ini, jika menggunakan sebagai placeholder untuk si parameternya tersebut, maka jadi kita bisa baca di sini jika prepare-nya ini gagal, die atau error, maka tampilannya akan error. Terus ke bagian bind param ini, bacanya gimana sih? Nah, ini tuh untuk mengikat variabel si user dan passwordnya ini ke si query-nya lagi. Nah, si SS ini di sini tuh kayak menunjukkan S itu sama dengan string. Terus juga ini di bagian execute dia akan mengeksekusi hasilnya. Jadi dia dapat menjalankan query dengan parameter yang sudah aman dari si SQL injection ini. Terus lanjut ke if result 6 rows lebih dari 0. Terus echo H1 login berhasil, else echo H1 login gagal. Yang dimana menunjukkan si resultnya ini bahwa jika si lebih dari 0, maka loginnya akan berhasil, jika yang lainnya loginnya akan gagal. Nah, untuk metodenya sama sih, kurang lebih kayak tadi tampilannya, jadi kita langsung coba aja. Oke, jadi kita di sini localhost, kita ketik aja localhost localhost keamanan 2. Tadi kan nama filenya latihan skill ya, dan nah ini udah berhasil. Jadi kita klik apa, masukin username-nya admin Nana, tapi di sini kita menggunakan yang kode ini nih, ini tuh coba kita cari. Jadi ini kalau seandainya kita mau menginput OR1 ini, aplikasi itu mungkin tertipu untuk memberikan akses tanpa kata sandi yang valid. Ini adalah contoh sederhana, tetapi dampaknya bisa besar, terutama jika melibatkan informasi sensitif. Coba ya, kalau seandainya kita masukin, ini tadi udah aku kopas ya yang ini. Nah, loginnya gagal, berarti it works. Coba kalau seandainya ini kenapa lagi? Coba kalau seandainya kita masukin sesuai dengan database. Ya, admin _nana sesuai database yang di sini, username sama passwordnya Nana. Nah, loginnya berhasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini tuh berhasil ya. Jadi kayak ini kita menggunakan si prepare ini, it works ya teman-teman. Jadi tadi ketika kita menginput si OR1 itu harusnya dia tuh bisa kebobol, karena itu kan dia namanya kayak terus semua gitu, jadi kayak dia bisa masuk kayak sebagai pengecoh gitu.
Tapi tadi ketika kita coba tidak bisa karena di sini kita udah menggunakan prepare select from user ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Halo, jadi tadi mohon maaf sekali karena share screen-nya ini tidak terdeteksi. Aku juga nggak tahu kenapa, jadi aku mau ngejelasin di bagian latihan 1.php-nya ini. Jadi sebenarnya kurang lebih sama latihan underscore skill, cuman yang membedakan di sini adalah menggunakan query, sedangkan di sini menggunakan prepare, yang dimana itu akan memperkuat agar si user ini tidak dapat terbobol. Oke, jadi aku di sini bakal ngejelasin sedikit demi sedikit codingannya mengenai si latihan 1.php ini ya, si query bagian query ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung aja ngelihat dari MySQL Connect-nya ini untuk koneksi ke localhost, root, dan database. Database-nya juga jangan lupa kita mention database yang mana, yaitu aku di sini menamakan database keamanan 2 yang ini. Yang sebentar ya. Yang ini. Nih yang keamanan 2 ini. Ini aku stop share lagi karena dia nggak mau beralih aplikasi. Lanjut, aku ke bagian kode lagi, aku ngejelasin lagi. Nah, sorry. Kita lanjut ya, kita ke if server request method post. Jadi di sini itu dapat mengecek apakah form dikirim melalui metode post. Ini digunakan biasanya untuk memproses data saat tombol submit diklik. Oke, untuk selanjutnya ini ada echo, pre, dan print value post. Ini tuh untuk menampilkan isi data yang dikirim lewat form, username, dan password. Nah, ini biasa digunakan untuk debugging agar bisa melihat apakah data terkirim dengan benar. Oke, selanjutnya kita di sini bisa melihat user, post username, dan password, post password, yang dimana menyimpan dari si input ini semua dari form ke dalam variabelnya si user ini sama si password ini masing-masing. Selanjutnya di sini ada SQuery select from where username, user, and password pass yang sampai echo query ini debug query ya. Jadi membuat si query SQL ini berdasarkan input user, echo digunakan untuk menampilkan query-nya ke layar untuk debug. Nah, ini tuh rentan SQL injection ya teman-teman, karena inputnya itu dimasukkan langsung ke dalam query. Jadi tuh kalau seandainya kita ngepost tuh bakalan berhasil. Kalau seandainya kita masukin kode OR itu kita bakal berhasil. Coba lanjut. Result MySQL query. Jika jika dia menghasilkan, maka dia akan error SQL-nya. Nah, menjalankan si MySQL query ini menjalankan query ke database. Nah, jika terjadi error, misalnya query-nya nih invalid nih, maka dia akan menampilkan pesan error. Lanjut, di sini ada if MySQL numRows result lebih 0. Lalu di sini ada echo H1 login berhasil, else echo H1 login gagal.
Jadi, MySQL Prompts ini bakalan mengecek apakah hasil query ini dapat mengembalikan data. Jika data usernya sih cocok, maka dia akan berhasil. Tapi jika gagal, dia maka akan menampilkan gagal. Nah, untuk selanjutnya ini adalah form method post. Form sederhana dengan 2 input, username, password. Jadi ini untuk tampilan login aja sih teman-teman. Jadi metode post ini untuk mengirim data ke script PHP. Ini aku stop share dulu ya. Lanjut ke bagian percobaannya. Soalnya dia nggak mau ngeganti. Tadi aku udah tag. Mana Safari-nya? Oke, ini adalah tampilan dari si database-nya ya teman-teman. Terus lanjut di sini kita karena ini materi yang pertama, jadi kita klik aja localhost slice keamanan 2 slice tadi nama filenya latihan1.php. Nah, bisa kan? Sesuai di database ini ya. Nana 123 passwordnya. Nah, loginnya akan berhasil kan teman-teman? Coba, karena di sini kita sudah menyinggung OR1 ini. Kita masukkan ya. Ini kan pakai sistem yang query ya. Ini kita refresh. Tapi ternyata nggak bisa, jadi kita coba dia akan ganti. Oke. Harusnya dia nggak bisa teman-teman, karena passwordnya kan harusnya sesuai dengan yang di database kan, Nana 123. Tuh, loginnya berhasil bahwa menunjukkan si OR ini adalah sebagai pengecoh dari untuk kita tuh bisa ngakses tanpa kata sandi yang valid gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat dampak dari serangan SQL injection itu ada negatifnya. Jadi kayak kita bisa data pribadi kita mengalami kebocoran, terus perubahan atau penghapusan data, kerugian finansial dan reputasi, serangan lanjutan. Nah, makanya kita tuh membuat yang bagian, jadi nggak boleh langsung dimasukin query dulu, jadi harus ditampung di dalam si prepare agar lebih aman tuh teman-teman. Jadi aku tutup dulu share screen. Nah, mungkin presentasi yang aku dapat sampaikan kurang lebihnya kayak gitu. Mohon maaf jika ada salah kata.